Aku menurunkan idealis aku untuk bertahan hidup di entertain gitu. Dan alhamdulillah dari situ selamat datang lagi di Waktu Senggang episode kedua. Yeay, suaranya mana guys? Kalau teman Dana baru tahu nih, Waktu Senggang itu adalah konten terbarunya Dana. Kita akan ngebahas banyak hal seru dari lifestyle, kesehatan, finansial, musik, dan lain-lainnya lagi. Nah, untuk episode pertama kemarin, kamu bisa dilihat ya di mana ya? Pokoknya tonton aja guys. Itu kita ngebahas tentang kesehatan mental. Terima kasih buat semua yang udah nonton, yang udah komen, yang udah nge-like, yang udah share juga. Kami sangat mengapresiasi dukungan kalian semua. By the way nih, tadi kita kepo-kepo ngeliatin komennya, ada yang bilang bagus, terima kasih. Tapi ada juga yang ternyata curhat nih, ada kendala di Dana. Tenang aja guys, kalian bisa hubungin Pusat Resolusi Dana atau Dana Customer Care. Bisa via email, bisa via chat, atau enggak telepon yang akan siap bantuin kalian 24 jam. Oke? Dan tenang aja, ada garansi 100% uang kembali loh kalau ada apa-apa. Tenang aja ya, jadi transaksi bebas cemas di Dana selalu nemenin kamu. Nah, kali ini kita mau ngebahas apa ya guys? Di episode kedua ini nggak kalah serunya dari episode kemarin. Kita bakal kenalan sama salah satu konten kreator yang lagi ngehits di TikTok dan YouTube guys. Mana suaranya? Gue kasih clue ya. Cluenya adalah dia itu identik sama batik sama belangkon. Udah ketebak belum nih? Salah satu member boy band yang hits di tahun 2012 sampai 2014. Dulu kalau nonton musik acara musik pagi mungkin tahu ya sama Mas ini. Udahlah, tanpa panjang lebar lagi, kita ngobrol aja sama Mas Paijo. Hai. Halo, apa kabar Mas? baik. Seger nih kayak gini. Seger dong. Wah, udah lengkap ya dengan batik dan belangkonnya. Yes. Kali ini lagi jadi Pak Ijo gitu. Oke, Mas Pak Ijo, baik. Nah, pengen tahu dong Mas, kalau boleh tahu nih ya. Kan tadi aku udah sempat ngomongin dikit tentang boy band sama tentang Jawanya nih ya. Belangkon sama batik sama suka cover lagu Jawa kan. Cover lagu dengan bahasa Jawa, betul ya? Benar. Kalau boleh tahu gimana sih awal karirnya Mas Pak Ijo di dalam bidang musik nih? Sebenarnya kalau dibilang awal banget itu, aku tuh suka ngeband dari zaman SMP SMA itu ngeband gitu. Terus setelah lulus SMA memutuskan untuk kuliah, dan itu waktu itu cuman sampai 2 semester doang. Karena pada saat itu aku tuh lagi kayak gencar-gencarnya itu ikut audisi tuh. Oh gitu. Semua audisi aku ikutin kayak Indonesian Idol, terus Rising Star segala macam. Nah, pertama kali itu Indonesian Idol. Indonesian Idol pada saat itu cuma sampai mungkin 100 besar. Tahun berapa tuh, sorry Mas? Itu tahun 2012. 2012 ya. Indonesian Idol. Terus habis itu mungkin bukan rezekinya di situ, terus gagal, dan nggak lama kemudian ada audisi, ada namanya Galaxy Superstar itu di Indosiar gitu. Dan katanya pemenangnya itu bakal diberangkatin ke Korea. Tapi di situ tidak disebutkan ngapain? Iya. Karena kita kan dari sendiri-sendiri kan, masing-masing kan. Ternyata lolos dan diberangkatin ke Korea selama 8 bulan, di training di sana juga. Terus dan tetap di situ nggak dijelasin kalau bakal nantinya akan jadi boy band dan girl band. Udah nyampe di Korea nih padahal? Udah nyampe di Korea. Masih nggak tahu. Oke. Kan biasanya kalau di minggu keberapa ada challenge yang dari sendiri-sendiri digrupin gitu kan. Kayak duo atau trio gitu segala macam. Nah, ini dibikin 2 tim boys sama tim girls. Nah, pas waktu grand final jurinya bilang kayak, oke, pemenangnya adalah tim boys gitu. Nah, kita udah seneng. Dan wah, ini maksudnya gimana nih? Ini duitnya dibagi 4 atau kita hadiahnya ya gitu. Okay. Dibagi apa? Ya, kalian pemenangnya tim boys. Nah, maksudnya gimana? Ya, kalian selamat, kalian akan jadi boy band gitu. Nah, baru tahu di situ. Terus kayak kalau ditarik ke belakang, aku kan anaknya kan band banget, anak band banget. Kalau bisa dibilang, banget. kalau bisa dibilang itu tuh
aku tuh dulu kayak rada gimana gitu ke boy Boy band band, gitu. ah. Secara aku tuh kan anaknya wah dengerin Maco banget, musik-musik parah rock ya. gitu kan. Dan udah lama nggak aktif karena sibuk training 8 bulan itu. Dan tiba-tiba di ending jurinya bilang, oke selamat, ya kalian selamat menjadi boy band, akan didebutkan menjadi boy band. Nah itu kan waktu itu pada saat itu tuh tapping. Terus aku kayak, mohon maaf ini gimana ya? Terus ya selamat, kalian akan menjadi boy band gitu. Terus oke, produsernya bilang ini, oke ulang lagi ya ekspresi senang ya. aku ini Semuanya bingung dong berarti. bingung, dong. oke. Udah ada ekspresi senang aja. Oke, 1, 2, 3, action. Selamat kalian pemenangnya. Wah, pelukan. Selamat. Natural sekali. Habis itu, oke cut. Kayak gitu intinya adalah kayak jangan terlalu membenci sesuatu sih. Bisa jadi cinta atau kita bisa apa ya? Ya begitulah akhirnya terjun ke dalam dunia itu kayak oke, entertain itu hal yang aku sukai lah, tapi siapa yang tahu ternyata apa ya Pintunya malah di sesuatu di yang tadi nggak suka. tapi tetap Menarik. dalam apa ya konteksnya nyanyi sih aku masih nggak masalah sih. Dan itu berjalan selama 1 tahun. 1 tahun. Udah 2014 aku ikut Rising Star. Oke. Zamannya Unmesh pada saat itu, pemenangnya Unmesh. Waktu itu kalah di berapa besar gitu, dan terus aku ikut audisi. Akhirnya ikutan lagi The Next Boy Girl Band. Oh. Nah semua tuh Itu pada tahun kaget. berapa tuh? Itu tahun 2017. 2017, I see. Semua pada kaget lah, bukannya kamu Udah boy band. Mereka pada bilang, lah kamu turun tahta gitu loh. Udah pernah debut sebelumnya, ini aku ikut audisi lagi gitu. Dan menang lagi tuh. Tapi sekali ini beda, aku nggak kaget. Aku kayak gue udah tahu. Kaget kalau kalah ya? Iya kagetnya kalau kalah. Ya kali gue Di kalah. situ aku agak sombong sedikit kayak gue pasti bertahan di sini. Gue udah pernah jalur ini gitu. Terus habis itu kayak ya udah tuh akhirnya debut lagi tuh juara lagi tuh si boyband itu, dan sama lagi bertahan hanya 1 tahun. Tapi juga. pada saat itu juga sembari aku ikut audisi yang The Next Boy Girl Band, aku juga aktif di medsosnya. Nah akhirnya aku punya ide, nggak bisa nih cuman cover di medsos nih dengan pakaian casual atau keren-kerenan gitu, karena banyak saingannya gitu. Sebut aja deh mungkin Reza Dharmawangsa, mungkin dia cover di YouTube kan, dan itu Pakai kan gitar sama nyanyi udah itu banyak udah biasa banget ya. dan saingannya jadi banyak banget. Makanya aku harus ada ciri khas nih apa ya gitu. Nah akhirnya kepikiran buat udah bikin beda dari segi penampilan, looks gitu. Nah terus habis itu Mas baru mulai bikin ini kan di TikTok, di Instagram. Ya. Itu aku lihat lumayan konsisten ya. Iya. Menarik. Harus. Dan tiba-tiba kan waktu itu tadi Mas cerita dari 2015 itu titik rendah, terus 2017 baru mulai yang Despacito. Nah sampai sekarang. Dan tiba-tiba nih 2020 kemarin pandemi kan. Nah gimana itu memengaruhi perjalanan karirnya Mas Paijo nih? Kayaknya nggak cuman aku aja, kayak semua orang tuh terkena dampak dan pengaruhnya sih. Dan yang paling kerasa adalah di Pak Ijonya di off air sih. Kalau medsos itu alhamdulillah sih stabil ya. Stabil dalam arti gara-gara ada pandemi, semua event itu dialihkan ke online medsos. Jadi ya tetap ada pemasukan untuk di bagian medsosnya. Tapi kalau yang kerasa banget adalah di off airnya sih. Karena sebelum pandemi itu untuk Pak Ijo sendiri sering off air itu di daerah-daerah timur kayak misalnya Surabaya, Jogja, Semarang. Wah, sering lah pokoknya. Dan sempat juga di luar pulau juga pada saat itu di Sampit. Itu di mana ya kalau Sampit? Kalimantan. Buat makan mie kali ya? Sumpit. Oh, iya. Maaf, sumpit. Nah, itu kayak Sumpit demi apa? sumpah. Jadi pernah dapat undangan juga sampai ke Sampit itu. Sampai aku heran, kenapa kalian mau undang aku? Oh ya di sini banyak orang Jawanya, Mas. Oh gitu. Ya udah akhirnya aku diberangkatin ke sana untuk menghibur, dan alhamdulillah dengan karakter mereka bisa menerima dengan karakter aku yang Jawa banget seperti ini gitu, yang nggak pernah
Ini berarti ini baju ini nggak pernah ganti tuh selama 2000 berapa tuh? 2017 sampai 2022 gitu. Emang cuma satu batiknya? Nggak kan? Nah, itu dia. Karena Jauh-jauh kali ya kita gini nih. karena ini tuh batik tulis, jadi yang apa bukan batik cetak. Kalau batik cetak kan benar-benar kayak di print. Mahal. Kalau ini tuh benar-benar kayak yang pakai tulis Iya, gini iya. gitu. Kalau dibikin lagi nggak bakal mungkin bisa sama. Tapi udah di laundry kok, udah dicuci. cuci pakai kok, tenang. Walaupun agak luntur dikit nih. Nah, tapi ya itu keputusan aku buat nggak ganti batik karena biar ibaratnya jadi kayak yang apa ya, Bagian branding ya? loh. Oh, iya, Mau benar. kemanapun pakai batik ini orang udah bakal ngeh itu tuh Pak Ijo. Identitasnya Mas Pak Ijo nih, Benar. mantep. Nah itu jadi kayak sebelum pandemi itu benar-benar off airan tuh lancar, tapi setelah pandemi benar-benar Blas, hilang. dan aku kehilangan jati diri sebagai performer sih. Serius? Iya maksudnya kayak yang selalu di depan kamera. Nggak ada yang nonton ya, Iya, nggak ada crowd-nya. kangen sama crowd, keramaian itu kayak benar-benar nyanyi bareng segala macam. Itu sih yang kerasa sih pandemi. Berarti kan harus rajin nih, ya nggak sih, di online nih. Ada nggak sih waktu itu sempat muncul kayak cemas nih, gue harus bikin apa lagi nih di konten gue gitu. Apakah pernah sampai di titik bingung? Pernah sih, tapi kayak media platform kan banyak kan. Iya. Dulu kan aku lahir dari Instagram lah ibaratnya Instagram dan itu videonya cuman maybe 30 detik versi pendeknya gitu. Ketika itu viral, aku langsung buru-buru tuh nggak lewat dari 1 minggu bikin full versionnya dan alhamdulillah kayak orang video short video pendeknya itu viral, langsung aku bikin versi panjangnya jadi kegiring tuh. Iya. Orang tuh pengen lihat full versionnya tuh seperti apa gitu. Dan akhirnya muncul TikTok juga kan. Aku mulai aktif di TikTok juga tuh. Nggak cuman nyanyi tapi aku bikin dance-nya segala macam. Pokoknya lengkap dengan itu. Pokoknya nggak berhenti di situ lah, kayak aku explore gitu. Dan ngikutin apa yang lagi viral juga sih pada saat itu. Terus abis itu kan berarti kan Mas masih cover lagu di bahasa Jawain. Itu gimana sih dapat inspirasinya nih? Misalnya mungkin ada contoh yang terbaru gitu yang kayak gimana caranya bisa nyampe ke situ gitu? Berarti gini, kalau aku mengcover ke dalam bahasa Jawa kan itu udah biasa. Aku lebih mengeksplornya itu di liriknya sih. Iya. Jadi aku selalu mengambil ide liriknya itu dari kejadian atau sesuatu yang relate lah sama kehidupan kita sehari-hari. Kayak contohnya misalnya kehidupan cinta nih, misalnya sekarang lagi heboh-hebohnya di PHP ini. Jadi aku masukin unsur itu kayak PHP, terus habis itu yang friend zone, terus habis itu apalagi yang aku ngerasanya nih ya, viewers aku tuh bakal rame ketika aku tuh ngebahas tentang masalah uang finansial. Oh iya? Itu Emang tuh iya? bener-bener viewers tuh suka banget. Banyak yang lagi bokeh kayaknya bagaimana nih? Mungkin pandemi udah masuk tahun kedua jadi kayak bener-bener aduh, mereka tuh pakai sound aku untuk nyindir suaminya, nyindir gebetannya buat ditransferin gitu. Misalnya kayak yang nggak butuh disayang, sayang, nggak butuh disayang, ku butuhnya uang, kayak gitu. Jadi ntar video itu mungkin mereka pakai sound aku untuk lip singin itu, terus habis itu diupload ke IG story atau status WA. Berharap nanti ada yang reply, iya nanti aku transferin. Jadi gitu. Gitu ya. Pokoknya segala sesuatu lirik parodi Pak Ijo yang tentang uang, terus transferin, apa segala macam itu paling banyak viewer sih. Menarik. Transfer pakai Dana ya. Transfer pakai Dana. Oh gitu. Jadi Mas juga baca pasarnya ya, baca trennya nih. Oh viewers gue sukanya apa nih? Iya, dan bikin lagi. Bener-bener kayak aku selalu observasi nih, kayak misalnya dalam percintaan apa nih yang lagi rame nih? Yaitu misalnya lagi rame PHP, terus lagi rame friend zone cuman temenan, terus lagi rame Sekarang namanya apa? pelakor Oh, gitu-gitu gitu. Terus Ghosting. terus Iya. ya itu yang aku lihat di 2 tahun ini pandemi itu orang tuh lagi bener-bener kayak yang krisis finansial tuh pasti adalah yang tadinya dapatnya segini jadi segini. Jadi
aku ngerasa kalau liriknya itu tentang uang, itu viewers sudah pasti di atas 1 juta lah. Gimana Gitu ya? pokoknya. Bukti kecemasan soal finansial tuh tinggi banget ya Iya. sekarang. Dan soundnya paling banyak dipakai itu tentang yang liriknya tentang nyerempet tentang uang dan finansial gitu sih. Aku mau mengapresiasi nih, kan nulis itu susah loh, keren loh Mas, bisa pakai bahasa Jawa, mirip suaranya dengan lagu aslinya misalnya, terus juga bisa nyindir atau enggak nyentil topik yang lagi ngetren. Keren banget Mas, Makasih. keren banget, tepuk tangannya dong buat Mas aja dong. Nah terus tadi kan kita ngomongin pandemi tuh, terus tiba-tiba nih sekarang pandeminya kayaknya nih udah mulai rada-rada normal nih kita, ya kan? Udah vaksin ketiga, Iya, jadi udah mulai bebas. bisa jalan-jalan, udah bisa Yes. konser lagi, Iya. berubah lagi nih hidup. Nah, gimana nih Mas? Ada kecemasan baru lagi kah? Atau udah bisa nih? Oh, gue udah ngerti nih gue hidup gitu. Atau gimana? Jadi sekarang kan udah mulai bebas kan, konser juga udah mulai Jalan ada lagi. jalan lagi gitu. Tapi untuk kayak job-job yang masuk atau undangan off air itu mulai dari nol lagi. Jadi kayak yang tadinya bulan kemarin itu atau tahun kemarin itu bisa 1 bulan itu 5 kali perform gitu. Tapi sekarang tuh ya mulai ada nih gitu. Tapi ya nggak banyak. Tapi aku mensiasatinya dengan aku mulai mengambil kayak reguleran band lagi gitu. Jadi Alif gitu. Jadi Pak Ijonya sekarang belum ada off-airan masuk nih. Tetap fokus ke medsos tapi sebagai Alif Rizky-nya, alter ego aku yang benar-benar aslinya adalah aku mulai dari nol lagi, yaitu aku reguler musik di beberapa kafe gitu di Jakarta gitu, dan itu berguna banget buat aku, kayak kasih makan ego aku sebagai performer sih. I see. Kayak untuk ketemu crowd lagi, terus aku bisa singelong, aku bisa gila-gilaan di atas panggung gitu. Walaupun tidak sebagai Pak Ijonya, tapi aku dapetin nikmatnya sebagai performer sih. Walaupun nih kalau bicara tentang income-nya sebagai Alif Rizky dan Pak Ijo itu benar-benar wah, Alif Rizky harus 5 kali manggung dulu biar seperti Pak Ijo 1 Udah kali gitu, panggung satu gitu. band lagi ya, bagi-bagi ya. Dibagi lagi, aduh. Tapi itu aku dapetin serunya sih, dapetin serunya, dan ya itu kabar yang bagus lah kalau udah konser udah mulai dibuka lagi dan kafe udah mulai bisa Bukanya lebih bukanya maleman ya lebih dikit. maleman gitu. Jadi aku bisa sebagai sebagai Alif Rizky yang anaknya gaul banget. Parah. Ya. Parah. Anak Senopori. Hacep Parah. banget. Kok kita nggak pernah Cheers ketemu dulu. ya? Jadi benar-benar sesuatu yang Berarti mengobati adrenalinnya itu ya, rindu akan kayak crowdnya, Bener. dengan orang singelong. benar. Ya, meskipun belum seperti senormal dulu. Iya gitu benar. ya. Pokoknya nih Pak Ijo nih Jawa banget nih. Tapi Alif Gaul Rizky banget, ini ya. parah. Alif Rizky ini jaksel banget. Senopati. Keren. Parah. Mas Waju sempat ngomongin soal income dari Pak Ijo tadi di-compare sama yang bandnya sekarang. Nah, kan kita sering dengar tuh katanya musisi itu soal apa namanya, mereka tuh sangat idealis gitu. Iya. Nah, bicara dari idealis itu sama ke finansial, itu tuh gimana tuh Mas? Kayak kan kita sebagai misalnya aku dan teman-teman di sini adalah karyawan gitu ya, kita udah dapat tuh kayak setiap bulan ajak gitu ya, income-nya, dan beda dengan musisi gitu, seperti Mas tadi bilang kayak harus ada 5 gig dulu nih biar duit gue banyak gitu misalnya. Itu gimana tuh menghadapinya itu sebagai seorang musisi? Nah, jadi gini, sebelum aku ketemu karakter Pak Ijo atau aku meng-create personal branding aku sebagai Pak Ijo, itu kan aku berarti hanya berpegangan sama si Alif Rizky ini nih. Iya. Mengcover segala macem. Nah, itu aku benar-benar ngerasain kayak dengan karakter aku sebagai Alif Rizky ini tuh saingannya udah banyak banget. Kayak hanya nyanyi, terus keren-kerenan tuh saingannya udah banyak banget deh. Karena saingan banyak itu, jadi job atau income yang aku dapatkan itu ya sedikit juga, karena saingannya banyak. Kalau mau cari yang lebih bagus dari Alif Rizky juga banyak banget gitu. Makanya aku berpikir untuk aku harus
menurunkan idealis aku nih, aku harus cari pasar yang Indonesia suka gitu loh. Nah, aku mikir kayak yang Indonesia kan orang Jawa di Indonesia kan tersebar dimanapun kan. Iya. Dan aku mikir, wah, oke, kalau aku mewakili sebagai orang Jawa dan aku mengeluarkan karya yang mana tuh ada unsur Jawanya, mereka bakal relate, orang Jawa yang tersebar di seluruh Indonesia ini bakal relate dan bakal merasa memiliki karya yang aku bawakan ini karena membawa relate unsur ya. Jawa. Gue banget nih gitu, gue ngerti nih gitu. Ya, which is which is Padahal itu sebuah bentuk idealis, mengkompromikan idealis ya, dari yang jaksel parah, Iya. jadi kayak Jawa banget gitu. Makanya aku turunin idealis aku, itu. nggak bisa nih aku keren-kerenan terus nih. Aku pengen karya aku tuh bener-bener budaya banget nih dan bener-bener yang Indonesia banget nih. Walaupun balik lagi aku tuh pengennya egonya aku tuh pengen menjadi musisi tuh yang keren-kerenan gitu, kayak misalnya Rizky Febian, Afgan, yang benar-benar menjadi diri mereka sendiri gitu. Nah, aku menurunkan idealis aku dan aku menciptakan karakter Pak Ijo ini yang tadinya beneran bukan aku banget. Tapi ya itu, aku menurunkan idealis aku untuk bertahan hidup di entertain gitu. Dan alhamdulillah dari situ aku alhamdulillah udah banyak yang pencapaian aku gitu, dari mungkin finansial atau segala macam itu alhamdulillah aku bisa bertahan dari karakter Pak Ijo ini gitu sih. Menarik sih, benar juga. Berarti tapi berarti dari cerita Mas tadi bener-bener ketidakpastian finansial tuh emang masih dihadapin ya berarti sekarang nih. Iya, apalagi untuk musisi. Ya aku nggak tahu ya kalau kalian yang as a karyawan ketika pandemi itu kan ya bakal dapat income, paham nggak sih? Tapi kalau kayak aku kan yang hubungannya dengan keramaian segala macam, apalagi pandemi itu pasti berdampak sekali sih, dan benar-benar ketidakpastian itu ada banget. Tapi bisa ya, berarti sekarang masih struggle, bisa survive. Masih bisa survive dan sekarang udah banyak reguleran, mantap dong. Sebenarnya aku yang memutuskan untuk reguleran sih. Dan itu gara-gara ketidakpastian aku bikin jadi aku harus reguleran nih biar pasti gitu, biar ada kepastian gitu loh. Bagus. Semoga Pak Ijo juga turut nanti ikutan ya. Mungkin nanti. Yang butuh Pak Ijo bisa dikontak Mas Ali. Oke, seru banget guys, mana suara dong. Nah, berarti kan sekarang Mas Pak Ijo nih title-nya mungkin aku nggak tahu, apakah content creator atau musisi atau penyanyi yang akhirnya memutuskan untuk menjadi content creator sih. Tetap ya, aku tetap penyanyi guys. Tetap penyanyi. Nah, Ista, ada nggak sih Mas tips buat teman-teman Dana mungkin bisa dikasih tahu untuk menjadi content creator sekarang tuh dari Mas Pak Ijo, tips praktisnya nih buat teman-teman yang mau ikutan menjadi content creator sukses. Silakan. Sebenarnya content creator itu luas banget, nggak hanya melulu tentang nyanyi sih dan segala macam, semuanya tuh bisa. Coba kalau kalian sering scroll TikTok dan FYP itu semua bisa dikontenin, kayak masak segala macam, terus yang nggak jelas pun banyak banget. Maksud aku kayak yang nggak ada batasan untuk menjadi seorang content creator sih, segala macam semuanya bisa, tinggal konsisten sama jangan expect terlalu tinggi sih. Jangan di awal mikir kayak yang aku harus dapat income dari sini tuh, jangan. Habis itu perbanyak relasi sama follow the trend. Yes, follow the trend, kayak harus itu update terus ya. Update terus gitu. Emang terlihat kayak ya udah basi segala macam. No, kalau menurut aku sih enggak. Ibarat viral atau tren itu laut, terus kita itu sungainya, kita harus ngikutin arus itu biar sampai ke laut itu gitu sih. Tren yang lagi sekarang ini diikutin trennya gitu. Tapi dibikin versi kita. Misalnya yang lagi tren adalah kata-kata nih misalnya, takut banget loh apa segala macam gitu. Tapi konten kita adalah review produk gitu. Ya masukin unsur-unsur itu walaupun sedikit, cuman
harus ada nyentil viral-viral itu sih, karena itu sangat membantu biar konten yang kita bawain itu nggak yang basi tapi up to date gitu. I see, nice. Bagus banget ini tipsnya, sangat apa ya, praktis. Tadi kayak konsisten, perbanyak relasi, terus Follow. tadi pansos. Ya, sama follow the trend Follow the trend, gitu, iya, viral iya. gitu. Semoga teman-teman ngikutin dan bisa sukses juga ya. Tapi berarti kita nggak boleh kayak gua harus viral gitu. Itu malah Iya, enggak. jangan. Kalau itu kan berarti ekspektasinya udah terlalu tinggi nih. Jadi nggak enjoy ya? Iya, jadi kayak ketika kita udah mikirnya kayak gua harus viral nih, ketika itu tidak realisasi jadi kayak yang nanti down, Jadi, kayak males, nggak betul. konsisten lagi. Tapi yang paling penting konsisten, tampil beda, harus ada pembeda nih antara gua sama konten creator lain, sama yaitu follow the trend. Sama perbanyak relasi, kolaborasi itu. Nice. Terima kasih Mas Paijo. Sama-sama. Obrolannya hari ini sangat berbobot. Sangat banyak yang bisa ditarik hari ini. Iya. Dan mau ingetin juga sama teman Dana untuk selalu nonton banyak episode selanjutnya dari kita, dari Waktu Senggang. Dan juga terima kasih buat semua yang udah nonton. Dan pastinya mau ingetin lagi nih, kalau transaksi di Dana itu bebas cemas. Jadi kalau misalnya kalian transaksi, itu selalu dilindungi sama keamanan berlapis. Dan juga ada bantuan 24 jam yang siap nemenin kamu. Dan pastinya ada dana protection juga. Dan garansi 100% uang kembali. Terima kasih guys. Sampai ketemu lagi. Agintai signing out.